Bahasan kita yang kedua adalah tentang konsep storytelling. Storytelling berasal dari kata story yang bermakna cerita atau kisah dan kata telling yang berarti menceritakan. Sehingga storytelling dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan atau aktivitas untuk menyampaikan cerita ataupun kisah. Ada banyak sekali definisi terkait storytelling. Misalnya saja, WHO menyatakan storytelling is both a science and an art. Stories establish connections. They stimulate both our emotions and thoughts so that we feel connect not just to the story but also to the storyteller. Dalam penelitiannya, Su di tahun 2010 menyatakan storytelling as the use of face, facial expression, gesture, eye contact, and interaction to connect a tale with listener. Secara umum, ada dua jenis storytelling, yaitu oral storytelling dan digital storytelling. Oral storytelling adalah penyampaian cerita tanpa menggunakan media, hanya ada saat cerita diceritakan oleh storyteller kepada listener dan tidak dapat diulang. Sedangkan pada digital storytelling, penyampaian cerita memanfaatkan berbagai media teknologi digital, perangkat lunak, sehingga dapat diulang kembali. Ada 4 bentuk digital storytelling, yaitu 1. Personal storytelling, yaitu berbagi pengalaman dan pembelajaran sendiri. 2. Campaign storytelling, yaitu berbagi cerita di balik masalah yang dikampanyekan dan mengapa itu penting. 3. Digital reporting, yaitu mendokumentasikan tindakan atau acara tertentu menggunakan alat bantu digital dan berkomunikasi secara online. 4. Community storytelling, yaitu membantu berbagi kisah secara kolektif dari sekelompok orang. Untuk menyampaikan storytelling, kita memerlukan cerita yang berkualitas. Nah, terkait hal itu, ada 3C yang sangat penting untuk menciptakan cerita yang berkualitas, yaitu 1. Karakter. Karakter menggambarkan tokoh dalam cerita. Pendengar akan menggambarkan tokoh tersebut dalam pikiran mereka. Semakin banyak mendengar tentang tokoh tersebut, semakin mereka dapat merasakan karakternya. Empati ini membuat pendengar terlibat secara emosional dan lebih terpengaruh. Berdasarkan genre, karakter ini dibagi menjadi protagonis, antagonis, dan peran pendukung. Yang kedua, konflik. Tanpa konflik, cerita tidak akan bergerak maju. Karakter atau tokoh bertindak mencapai tujuan dalam menghadapi konflik atau rintangan. Kekuatan lawan dapat besar atau kecil, dapat satu atau banyak, dapat singkat atau berlarut-larut, dan dapat dalam bentuk apapun. Yang ketiga, change. Mengubah harus terjadi dalam sebuah cerita. Awalnya, insiden mengakibatkan perubahan terhadap kehidupan karakter. Di tengah, karakter harus menghadapi konflik hingga akhirnya perubahan mengarah kepada resolusi. Komponen lain dari storytelling selain story itu sendiri adalah juga diperlukan skrip
yang baik. Skrip merupakan dokumen yang menguraikan setiap aural, visual, perilaku, dan unsur lingual yang diperlukan untuk bercerita. Skrip storytelling dalam pembelajaran berisi kata-kata yang akan diucapkan saat melakukan storytelling dalam pembelajaran. Pada digital storytelling, skrip juga berisi instruksi untuk elemen audio dan video yang harus dimasukkan saat pembuatan digital storytelling.